Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu dan kita kini telah berada di penghujung bulan Ramadan. Ramadan yang akan segera meninggalkan kita semua. Kalau kita perhatikan masyarakat di sekeliling kita, seiring perginya Ramadan, banyak umat Islam merasa tanpa ada rasa kehilangan dan sedih. Karena memang biasanya pengakuan tentang pentingnya sesuatu itu kebanyakan baru muncul pada saat sesuatu itu telah tiada. Ketika sesuatu itu telah berpisah dari kita, biasanya baru terasa ada perasaan kehilangan. Begitu juga halnya dengan nilai pentingnya bulan Ramadan. Pada saat bulan mulia ini datang, tiada yang ditonjolkan kecuali perasaan biasa-biasa saja. Rasa penyesalan dan kehilangan baru akan muncul manakala Ramadan telah tiada. Demikian juga kalau kita perhatikan di sekeliling kita, sebagian di antara kita bahkan telah disibukkan dengan hiruk pikuk Idul Fitri. Walaupun kita sekarang berada di tengah pandemi wabah COVID-19, namun itu tidak menyurutkan semangat ataupun luapan kegembiraan dari masyarakat. Kita lihat toko dan pasar semakin padat. Banyak rumah berganti cat, baju baru dan makanan enak juga telah siap. Jika demikian gempintanya masyarakat kita berbahagia di penghujung akhir Ramadan, namun tidak demikian dengan para sahabat salafus saleh. Semakin dekat dengan akhir Ramadan, kesedihan justru menggelayuti generasi terbaik itu. Tentu saja kalau tiba hari raya Idul Fitri, mereka juga bergembira karena Id adalah hari kegembiraan. Namun di akhir Ramadan seperti ini ada nuansa kesedihan yang sepertinya tidak kita miliki di masa modern ini. Shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Timbul suatu pertanyaan. Mengapa para sahabat dan orang-orang soleh bersedih ketika Ramadan hampir berakhir? Kita bisa menangkap alasan kesedihan itu dalam berbagai konteks bab. Adapun yang pertama adalah patutlah orang-orang yang beriman itu bersedih hati ketika menyadari Ramadan akan pergi, sebab dengan perginya bulan suci itu pergi pula berbagai macam keutamaannya. Bukannya Ramadan bulan yang paling berkah, yang pintu-pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup? Bukankah hanya di bulan suci ini syaitan dibelenggu, maka kemudian ibadah terasa ringan dan kaum muslimin berada dalam puncak kebaikan? Bukankah hanya di bulan Ramadan amal sunnah diganjar pahala amal wajib dan seluruh pahala kebajikan dilipat gandakan hingga tiada batasan?
semua keutamaan itu takkan bisa ditemui lagi ketika Ramadan telah pergi. Ia hanya akan datang pada Ramadan setahun lagi, padahal tiada yang dapat memastikan apakah kita masih hidup dan sehat pada Ramadan yang akan datang. Maka pantaslah jika para sahabat dan orang-orang soleh bersedih, bahkan menangis mendapati Ramadan akan beranjak pergi. Yang kedua sebabnya adalah peringatan dari Rasulullah SAW bahwa semestinya Ramadan menjadikan seseorang diampuni dosanya. Jika seseorang sudah mendapati Ramadan, sebulan bersama dengan peluang yang besar yang penuh dengan keutamaan, namun bila mana kita masih saja belum mendapatkan ampunan, benar-benar orang itu sangat rugi bahkan celaka. Rasulullah pernah bersabda, "Syaqiya abadun, celakalah seorang hamba, liman adraka Ramadan falam yughfar lahu." Seorang yang masuki bulan Ramadan namun dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya adalah apakah seseorang bisa menjamin bahwa dirinya mendapatkan ampunan itu, sementara jika ia tidak dapat ampunan, ia akan mendapatkan celaka. Betapa hal yang tidak dapat dipastikan ini menyentuh rasa khauf para sahabat dan orang-orang yang soleh. Mereka takut sekiranya menjadi orang yang celaka karena tidak akan mendapatkan ampunan, padahal Ramadan akan segera pergi. Maka mereka pun menangis, meluapkan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya bermunajat kepada Allah agar amal-amalnya diterima. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, terimalah solat kami, puasa kami, ruku kami, sujud kami, duduk rebah kami, kerendah dirian kami, kekhusyukan kami, pengabdian kami, dan sempurnakanlah apa yang kami lakukan selama kami menunaikan salat, ya Allah, Tuhan seru sekalian alam. Shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan tasawur ataupun paradigma dalam memandang akhir Ramadan itulah yang kemudian membawa perbedaan sikap antara generasi sahabat dan generasi kita saat ini. Jika sebagian masyarakat asik berbelanja menyambut Idul Fitri, para sahabat asik beriktikaf di 10 hari terakhir. Jika sebagian di antara kita sibuk menyiapkan kue lebaran, para sahabat salafus saleh sibuk memenuhi makanan rohaninya dengan mengencangkan ikat pinggang, bersungguh-sungguh beribadah sepanjang siang, terlebih-lebih lagi di waktu malam. Jika kita mengalokasikan banyak uang dan waktu untuk membeli pakaian baru, maka para sahabat dan salafus saleh sibuk mengalokasikan waktu dan dana mereka dengan pakaian takwa. Dengan pakaian takwa itu mereka menghadap Allah di masjidnya, berduaan, bermesraan dalam khusyuknya salat, tilawah, zikir dan munajat. Hadirin shaimin shaimat yang dirahmati Allah. Harapan kita tentunya bisa bertemu dengan Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah nikmat umur yang panjang, nikmat kesehatan, sehingga apa yang menjadi kelemahan kita di Ramadan 1441 Hijriah ini bisa insya Allah kita perbaiki di tahun Ramadan yang akan datang. Demikian yang
dapat disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.